Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasin Tanurama, mahasiswa psikologi semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sains dan kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam dimaknai sebagai nilai-nilai Islam sejalan dengan modernitas, demokrasi, masyarakat sipil, ekonomi pasar, globalisasi, dan kelas menengah, yang merupakan antitesis terhadap asumsi Barat yang selama ini memandang masyarakat Muslim sebagai masyarakat yang tertinggal. Nah, di Indonesia sendiri merupakan negeri yang penduduk Muslimnya itu merupakan dengan jumlah yang terbanyak, dan di Indonesia sendiri Muslim mulai mengalami kebangkitan Islam. Namun, berbagai pertumbuhan di kehidupan Muslim ada yang terlewatkan, yaitu mengenai literasi sains. Hal ini, literasi sains di Indonesia menduduki level terendah di antara 40 negara di dunia. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Nah, dengan masyarakat Islam yang ada di Indonesia merupakan paling banyak, hal tersebut berpengaruh kepada statistik rendahnya literasi sains pada sebagian besar masyarakat Muslim di dunia. Padahal sejarah Islam klasik juga kaya akan penemuan sains dan ilmu pengetahuan modern, banyak mengkonfirmasi kebenaran dari Al-Quran. Nah, pada abad ke-11, Imam Al-Ghazali mengintroduksi dikotomi antara ilmu agama atau ulum al-din dan ilmu keduniaan ulul al-dunia, yang artinya mempelajari ilmu agama itu bersifat fardu ain atau wajib bagi setiap muslim. Nah, dan menuntut ilmu dunia hukumnya fardu kifayah atau kewajiban yang hanya dilakukan sebagian muslim saja. Pada masa kolonial, pendidikan Islam ialah sebuah pesantren. Kaum pesantren yang terpinggirkan menganggap bahwa kaum kolonial itu sebagai kafir, sehingga sains merupakan produk dari kolonial dan termasuk kafir dan anti-Islam. Itulah sebabnya mereka hanya memilih satu dominan pendidikan, yaitu ilmu agama atau ulul din, sementara ilmu dunia seperti contohnya ilmu kedokteran hanya menjadi domain segelintir orang seperti anak priai. Nah, Kiai Dahlan sebagai seorang tokoh muslim di awal abad ke-20 pada masa Hindia Belanda memandang bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan antara ilmu agama dan dunia, sehingga umat muslim di Nusantara menjadi terbelakang atau sering disebut bodoh. Seharusnya menuntut ilmu agama dan ilmu dunia adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, Al-Quran menganjurkan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Hal tersebut dijelaskan pada Quran Surat Al-Qasas, yaitu surat ke-28 pada ayat 77, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah menyukai orang-orang sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Nah, modernisasi Islam terhadap umat Islam bentuknya unik, yaitu semakin modern masyarakat Eropa justru semakin sejalan dengan ide-ide sekularisme, sedangkan sebaliknya semakin modern umat Islam ini semakin memperhatikan nilai-nilai agama. Pertumbuhan ini tidak bisa diabaikan karena sangat membutuhkan koridor agama, karena apabila lama-kelamaan dibiarkan saja, mereka bisa meninggalkan agama dan dapat membentuk agama baru. Nah, umat Islam ini mengalami lompatan sejarah dalam belajar agama melalui monopoli segelintir ulama menjadi lebih linear, yaitu dengan artian ciri yang menonjol
yaitu objektivitas pengetahuan keagamaan yang merupakan pengetahuan dan praktik Islam sebagai objek kepentingan bagi sejumlah orang yang semakin meningkat jumlahnya. Hal ini berbeda dengan masa lalu, di mana pengetahuan agama itu hanya dimonopoli oleh segelintir ulama saja. Nah, pertumbuhan umat Islam dengan berpendidikan modern dapat membangun kesadaran umat Islam akan pentingnya menguasai sains dan teknologi untuk merebut kembali kejayaan Islam yang sempat terenggut oleh sejarah, sehingga sains dan teknologi menjadi instrumen penting dalam sejarah modern dan menjadi kebutuhan mutlak bagi umat Islam untuk maju. Namun, umat Islam di seluruh dunia tidak berdimensi tunggal. Di dunia Islam, interaksi Islam dan sains itu dibedakan menjadi 3 pola, yaitu yang pertama, Islam dan sains merupakan 2 bagian yang berbeda, sehingga tidak ada konflik di antara keduanya dan tidak perlu integrasi di antara keduanya. Yang kedua, sains merupakan sebuah ethical project, sehingga harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga merupakan sains itu sebuah aktivitas sosial budaya yang diadopsi oleh masyarakat Barat dari kebudayaan Muslim di abad pertengahan dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan, sehingga umat Islam seharusnya cukup mengadopsi sains Barat dan menyesuaikan dengan konteks kultural Muslim di berbagai negara. Cukup sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.